Untuk teman-teman, terus pantengin channel ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya yang kami sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian. Nama saya Didi Putra. Saya Panglima. Saya Perak. Kembali lagi di podcast Travel. Oke, selamat malam untuk rekan-rekan yang di sini. Malam. Nah, ini juga ya, kita berada di lokasi yang mungkin bilang jauh dari pemukiman. Lumayan dekat lah. Lumayan dekat, nggak terlalu jauh. Nah, tapi jauh dari kerumunan. Kita ya mungkin insya Allah lah kita nggak berkerumun, nggak berkerumun, kita dijamin. Dan di sini juga kita berada di Majalengka, pastinya lokasinya di Majalengka, karena kita akan menelusuri lah semua sejarah-sejarah ataupun tempat-tempat yang di Majalengka terlebih dahulu. Di sini juga kita lagi disebutin ya nih. Mungkin aja lah. Langsung aja. Ya. Di sini juga kita bisa dibilang Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan, jadi kita mengenang lah sambil belajar sejarah. Di sini ya kita meng-share berbagi ilmu untuk teman-teman yang nonton pada hari ini. Nah, kita juga mungkin selaku anak muda ya, jadi haruslah harus merasakan sakit zaman dulu. Tapi beda. Nah, merasakan juga, jadi terasa tuh. Itu juga ya prosesnya juga kita rasakan. Dan juga mungkin dibilang sejarah ya. Gimana untuk jelasin sedikit sejarah ya untuk Panglima. Untuk yang dari mulut ya, dari orang tua dulu ada pasukan itu disebut namanya pasukan Surakasih. Mereka itu mengangkat serdadu Belanda Tanjakan ya, kalau sekarang Tanjakan, kalau dulu itu Bukit. Oh, berarti naik dulu tuh ini tuh zaman dulu ya, zaman dulu ini bukit dulu nih ya. Belum ada jalan, Akses jalan. Terus tentara itu mau serang ke daerah Maja. Jadi itu juga tempat kita buat ngawasin tentara-tentara Belanda tersebut. Ada satu orang ngawasinya. Berarti dari itu perwakilan buat kalau saya di atas bukit buat melihat mengawasi tentara Belanda tersebut di bawah. mungkin berarti tentara Belanda ya kan, yang saya sedikit membaca lah, sedikit belajar juga. Awal dari serdadu Belanda, dari agresi militernya itu kan di bunker Belanda lah, itu pembuatan markas gitu, markasnya. Jadi mungkin di bunker Belanda dulu itu markasnya Belanda, cuman setelah Belanda pulang ataupun kalah atau pulang ya, itulah intinya diganti sama Jepang. Nah, terus sudah Jepang kalah, masuk lagi agresi Belanda datang ke sini. Nah, berarti itu di gua Belanda juga dulu mungkin bisa dibilang ada yang masyarakat bilang gua Jepang, ada yang bilang gua Belanda. Nah, itu masuk semua, soalnya dulu tuh gua Belanda tuh awalnya dibikin 2, sekarang 4 ya. 4. Nah, jadi dari kolonel Belanda itu mungkin nyerang ke arah Maja ya, dan dihalang oleh pasukan Sinangkasih. Jadi berarti itu RI tentara RI bukan masyarakat Ya, dari tentara RI juga. berarti itu bergerilya atau enggak dari kan ke atas lah ke penghadangan. Tentara RI sudah ada di atas, ada di atas, dan ada yang di pertengahan buat mantau lah, buat yang di atasnya. Gimana? Ada gambaran gambarannya mungkin jelas lah tentang cara tahu sejarah kita sama-sama. Jadi saya tahu kalau agresi pertama, agresi dari Belanda pas pertama kali itu dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947. Bahan berarti yang Ya, dan ini buku yang di belakang itu diresmikan pada tanggal 17 November
1987. Ini di sini juga ada ya? Ada. Semua kisahnya Ini bisa dihitung nggak? Iya dilihat aja ada di di sini. dalam. Nah, di sini juga ada tanggalnya. Kemudian nih mungkin depan bisa dibilang visual atau gambar. Gambaran Pahat atau enggak ini tadi pahat? dipahat. Pahat ya. Ini para pejuang lah. Mungkin gambaran dari dulu. Untuk mempertahankan tanah ini. Bagi Majalengka. Majalengka juga baru sadar bahwa ada pemakaman khusus Belanda. Waktu saya sharing sama sejarawan Majalengka juga, katanya di Majalengka tuh ada khusus, bukan khusus, jadi sekumpulan lah dari bangsawan Belanda, dari tentara Belanda itu dimakamkan di di Majalengka. Katanya tuh di mana sih? Babakan itu bukan Bayaran. Ada di Majalengka daerah ya, mungkin saya lupa, nantilah bisa kalau saya tahu mungkin saya sharing lagi. Jadi ada di Majalengka tuh pemakaman para Belanda dan bangsawan Belanda. Dan juga di Majalengka juga baru tahu saya juga ada kebun binatang. Soalnya Majalengka tuh dulu katanya kota kecil tapi elit. Kata mereka. Kebun binatang itu katanya di pasar lama tuh enggak? Nah, belakang itu ada hutan. Tapi dulunya katanya apa? Kebun binatang. Tapi itu nggak tahu namanya, nggak tahu benar atau enggak. Yang penting itu suka belajar sejarah. Menurut mau nanya nih, menurut Vera sejarah itu penting nggak? Kenapa penting? Karena kita jadi tahu orang-orang Gimana? Hadi lagi itu ya. Itu Kru tambahannya sih ini, mohon maaf kru kita ya berkurang juga karena mungkin ada kendala untuk mereka kita. Gimana untuk pendapat Bima itu? Bukan pendapat, jadi tadi lah tambahan dari Vera gitu. ya, sejarah itu sangat penting karena Bung Karno pernah bilang bangsa yang baik itu adalah bangsa yang sudah melupakan jasa-jasa para pahlawannya. Nah, nice. Lalu kita juga bisa menghargai apa sih bendera itu, karena jauh-jauh zaman sekarang anak muda sering mengabaikan bendera itu apa sih, cuma sekedar kain yang harus dihormati dari upacara doang. Jadi nggak tahu aturan-aturan cara memakainya. Nah, jadi sebagai tak lah baginda. Dan ini juga saya lupa ya, di sini juga kita kehadiran tamu spesial. Tamu spesial Ya. dari Majalengka juga, Sohib, Sohibul, Kawan lama. lama kawan sekolah juga. Dudung ya, kamu sekali udah kenalan dan saya perkenalkan resminya gitu sebagai ini. Dudung, makanya tentang apa ya, yang di sini lah Ya, yang belum merasakan apa di sini coba. ya, menurut saya sendiri di sini di apa sih namanya? Tugu Pahlawan ya. Tugu Pahlawan Sinaga sih. Ya. Di sini ya namanya juga di dataran media. Seperti yang saya rasakan itu ya ada bukan istilah lagi, pasti ada dingin ya. Dingin. Terus lokasinya sih nggak jauh dari tadi kata Febrian nggak jauh dari lokasi permukiman. Di sini tuh ada sih di pinggir jalan lokasinya, Agak ke dalam, agak ke dalam sedikit. untuk pemukiman kan nyebrangnya, karena jadi ada ke hutan-hutannya. Ini hutan apa sih? Isi hutan gitu ya. Isi hutan sih dibilang hutan sih ya hutan, kalau gimana ya bilang hutan sih ya emang hutan. Hutannya. Ya, tapi sih bener hutannya. Tapi kayak perbukitan bukan panglima sih. bukan Perbukitan nanti tapi kalau gua baca dulu cuma bukit. Iya, kalau ada ini sering pindah. Jadi terus kenal lagi tuh sudah berarti Dudung sini mungkin ya kan dia ada sejarah ya pendapat dulu tentang sejarah di sini ya namanya juga ya sejarah. Kita berbalik lagi ke sejarah, berbalik lagi ke zaman dulu. Simpel saja gini, sejarah itu nggak semudah yang kita bayangkan. Para pahlawan kita
berjuang mati-matian untuk membanggakan nama kita, bukan nama kita sih, nama negara kita, memperjuangkan hak kita, memperjuangkan tanah air kita. Udah, cukup sekian. Simpel saja kan? Sebenarnya Simpel saja kan? bermakna. Simpel tapi bermakna. Jadi tadi mungkin dari 3 rekan saya ini orang-orang hebat dari tentang sejarah itu semua penting modal kita. Tapi kita juga sebagai generasi bangsa mungkin harus membuat sejarah lah. Dan jadi masa kita memperdalam sejarah di belakang, berarti kita nggak ada pergerakan lah untuk membuat sejarah ke depan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih lihatnya siklus lah. Contohnya mungkin celana sejarah itu kan dari zaman celana cutbray lah, tahu kan? Malah di zaman sekarang juga ada. Jadi ibarat kelihatan siklus perputarannya sejarah. Emang saya ngerasain sendiri sih kalau pakai celana cutbray itu bukan apa ya, bukan kejadul-jadulan, tapi sekarang kejadul-jadulan tuh Klasik. jadi klasik ya, emang ya emang zaman dulu klasik kan, jadi modern. Jadi sekarang mah gimana ya disebutnya, zaman dulu tuh berbalik lagi ke sekarang. Nah, gitu. Pernah nggak pakai celana cutbray? Pernah. Oh ya, cutbray nih takutnya untuk di luar yang nggak Kan ada paham. sekarang forum-forumnya cutbray, Iya. terus gondrong. Baju-baju juga kan kayak baju mungkin simpel lah, Kemeja, kancing juga lepas. panjang. Ini kalau cutbray nih apa sih bisa diartikan, takutnya ada yang kurang paham gitu. Jadi gini, dulu tuh ada sebuah peraturan dari pemerintah, kalau aturan pakai celana itu harus buat 1 botol, Satu botol, itu harus cukup dari kaki. mau pensil juga nggak boleh ya. Kalau pensil juga nggak boleh kalau dulu. Ini cutbray, tahu nggak cutbray itu apa? Cutbray, celana yang dari atas masih kecil ke bawah Ibaratnya gini, cutbray itu merucut tapi ngebray. Ya takutnya mungkin teman-teman semua dari luar kota lah, ini bahasa dari mana cutbray kayak gitu. Nah takutnya kita jelasin tuh cutbray, berarti tadi gambarannya kita di sini merucut tapi Merucut tapi ngebray. bawahnya ngebray. Cutbray itu teman ya, cutbray dari luar kota gak tau cutbray ya, itu kita gambarkan visualnya gitu. Ya bisa lah ngebayangin lah sendiri orang-orang zaman sekarang gimana pakai celana cutbray kayak gitu. Sekarang zaman-zaman ya disebut zaman modern, tapi kan kita sekarang back to masa lalu, gimana sebuah klasik itu jadi sekarang ajang lah masa depan gitu. Sekarang jadi disebut apa ya, kembali lagi ke zaman dulu sih. Emang kita gitu kan ngerasakan ya. Nah mungkin itu ya, kita balik lagi ke sejarah. Sejarah, oke, berarti sejarah di sini kan coba dari lokasi pusat sejarah buku ya. Mohon maaf juga, jadi takutnya ada yang disebutnya. Jadi di sini mungkin para pahlawan lah, mungkin ada Korin juga ya. Ya pasti ya. Korin yang semua itu bedanya apa? Kalau Korin itu menyerupai kita dari kita lahir sampai kita mati tapi Korinnya nggak mati, itu kurang ajar. Ibaratkan gini, Korin tuh ibaratkan gini aja, Korin tuh pendamping hidup ya. Tapi kan apa ya, beda tuh, dia meluk Ral, kita meluk sebagai insya Allah, Insan yang bermakhluk lah. insan yang bermakna ya. Kalau semua itu kayak roh kita sendiri. Kan mungkin kayak ada berapa sukma itu sebenarnya ada berapa sukma sih dari dulu? Kalau itu ya, ya Allah alam ya. Allah alam, kalau tapi ada beberapa buku yang saya baca, kita tuh punya 3 roh. Nah, tentang pembahasan sukma, jadi keinget zaman dulu, zaman waktu masih kecil lah. Boleh diceritain? Boleh, nggak apa-apa. Kan waktu dulu ya, ini kan pengalaman saya pribadi. Waktu dulu yang namanya ya anak kecil kan suka ya begini, main di tempat air gitu tuh, disebutnya tuh apa ya, lebak, kalau gak lebak hawangan. Nah, ada berapa orang ya waktu saya dulu main itu. Hawangan itu apa? Kalau hawangan kan jadi Ada semodel yang paham. itu, hawangan tuh ini saluran air ya, irigasi kayak gitu. Kayak saya tuh 5-an, yang satu agak dewasa lah,
yang tiganya lagi sedang SD ya. Nah di situ gitu tuang ini disundain aja ya, nggak apa-apa. ayo tuang ala kan ya yuk singkat cerita udahlah beranjak ke kali itu ke Hawangan, nangkep ikan buat cupang, tahu cupang? Ikan adu. Ikan mahal. Ikan hias kan ya. Udah ikan hias. Diadu. Nah udah ya, pas udah naik ke atas pulang malamnya kok makan merasa gak enak dia, jadi bawaannya tuh emosi, tidur kurang enak, jadi gini nih, tidur bangun lagi terus kan saya sakitnya tuh gak sebulan sih, cuma seminggu setengah. Nah di situ orang tua saya curiga, tadinya udah main kemana ya, saya jawab ya tadinya tuh gak saya jujur, takut dimarahin ya. Lama kelamaan saya kesiksa dengan penderitaan kesakitan, saya cerita wah enggak lah cerita ini ya. iya, saya cerita udah main di kali di Hawangan, kata siapa main di situ ya, nggak tahu, enak aja main sama teman-teman di situ nyari ikan, buat apa, buat cupang. Ikan berarti makanan ikan Ya. yang itu impun kayak gitu. Impun. Jadi semodel ikan kecil tuh. Ya udah, nah, sekarang mau rasain aja tuh, gak nurut sama orang tua kayak gini. Senakal-nakalnya saya. Iya. Ya udahlah, singkat cerita lagi, pas malam nggak tahu kemana tuh kedua orang tua saya pulang bawa air, saya dimandiin sama kembang 7 rupa, terus minum ya, katanya air putih, minum lah. Dan saya bertanya-tanya, kok ini apaan? Nah itu kedua orang tua saya bilang, nih dek, kalau dede misalkan nggak keburu ketolong, nyawa dede udah melayang. Jadi di pusaran air itu ada sosok jin ya di sungai, katanya lagi ada tamu. Si sosok jinnya bukan kita doang, ada tamu tuh, bukan manusia aja ke jinnya. Mau nanya dulu ke Panglima. Nanti kalau kayak gitu kan ada pusaran, ada tamu, berarti itu ada waktu tertentu nggak? Kalau misalnya nggak tahu ya nggak apa-apa, misalnya nggak boleh ya. Ya maksudnya kalau misalnya nggak tahu, Kalau depend kalau ada tamu kayak gitu, kapan pun juga bisa sih. Kalau kayak kita kayak saya bertamu pulang ke kan nggak perlu harus hari ini terus. mungkin kedatangan Ya jadi kedatangan saya ya, otomatis saja bertanya lagi, hah tamu kah, makhluk halus, kan mainnya siang, kata orang tua saya lagi jawab, ya iya dek, nggak siang nggak malam, kita kan hidup berdampingan sama kayak gitu makhluk halus, ya gak tahu mah, terus gimana lagi, ya aku ketolong, kalau gak ketolong sama dede udah masuk ke dalam air. Jadi gini, waktu dede ngambil ikan, yang bisa nanti pada ngeliatin dede, katanya ini anak ini lucu, katanya pengen dibawa boleh sama si jinnya, yang sama satunya lagi ya udah ambil aja, katanya gitu. Ya otomatis rumah saya bawa ke dalam pusaran air. Ya otomatis ya, emang sih ngerasain saya juga semalam tuh gak enak badan, meriang, tahu meriang, panas, dingin, terus tidur juga enak, tapi bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Nah situ saya ya menangis udah berapa hari nangis ya, kesakitan sakit sama orang tua melawan. Pas mama saya curiga nyari orang pintar buat jelasin lah kayak gitu. Terus sama orang pintarnya juga ibaratkan kata gini, pepatah Sunda, kita balikan udah dia bisa dibalikan jadi kurang sebenarnya. Ya, alhamdulillah saya sekarang ya alhamdulillah sehat segini, sehat lagi, rumah saya ada lagi. Itulah pengalaman
saya pribadi ya entahlah pengalaman kalian. berarti itu berarti mungkin bisa dibilang gara-gara juga terganggu lah mungkin. Ya kayaknya mah keganggu ya, otomatis saya juga nggak tahu kan ya di situ ada, di sini juga ada, namanya juga gimana ya, waktu kecil ya mainnya main. Sekarang masih beda-beda ya, pasti sekarang mah anak kecil suruh main keluar gak mau, mainnya main FF, MS, PUBG, gadget ya, sekarang zaman gadget, zaman apa milenial. Ya udahlah, itu singkat saya cerita pengalaman saya Hal yang sedang pelajari belajar. ini untuk dari saya sendiri bisa melihat apa mungkin ini teman saya juga yang kelebihan kan sedikit ada kedua dan untuk saya sendiri lihat apa ada kelihat apalah sosoknya. Jadi dari kalau ada beberapa dari Belanda Biar berarti Torin atau Torin ya. Nah, berarti yang semua itu ini terakhir ya bukan semua. Jadi semua kan biasanya yang suka bengong begitu tarik nanti itu dulu salah satunya itu gimana? Yang tertarik. Semua itu jangan bukan dengan yang ngelamun terus, tapi kalau misalnya kita ke tempat yang proses aura kita itu lebih terang tuh, itu jadi daya tarik. Ya. Nah itu teman-teman pengalaman kita semua di sini. Kita sharing ilmu, kita silaturahmi, kita bermain di sini, tapi kita dengan ada tujuan. Jangan kita keluar rumah, kita gabut, udah jelas. Ya, saya sarankan lah kalian kalau keluar rumah main harus ada tujuan, nongki juga harus ada pembahasan. Oke, itu aja kita sharing. Sampaikan. Jangan lupa di like, Komen. subscribe. Jangan lupa tombol lonceng. Subscribe aja, oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.